Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Maya Damayanti, NIM 1908, 1030, 1185, dan rekan saya, Bagus Atmo Dinomo, NIM 1908, 1030, 1186. Di sini kami akan membahas tentang obligasi. Nah, dalam obligasi sendiri akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama konsep pengertian obligasi, yang kedua karakteristik dan jenis obligasi, dan yang ketiga hasil-hasil atau yield yang diperoleh dari investasi obligasi. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan sendiri merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Jumlah tetap yang dibayarkan pada waktu jatuh tempo atau maturity merupakan pokok pinjaman atau prinsipal obligasi, yang juga disebut sebagai nilai nominal atau nilai pari. Pembayaran bunga periodik disebut sebagai kupon. Saham biasanya menyatakan klaim kepemilikan pada suatu perusahaan, sedangkan obligasi menyatakan klaim kreditur pada suatu perusahaan. Banyaknya dan waktu pembayaran kas yang diberikan pada pemegang obligasi, yaitu pokok pinjaman dan kupon, telah ditetapkan ketika obligasi diterbitkan. Sedangkan banyaknya dan waktu dividen yang dibayar kepada pemegang saham dapat berubah-ubah sepanjang tahun. Obligasi perusahaan diterbitkan tanggal jatuh tempo, yang berarti investor mempunyai batas waktu ketika memegangnya. Sedangkan saham biasa tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga investor bisa memegangnya selama masa hidup perusahaan. Call provision. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan juga menyusun bond indentur yang ringkasannya disediakan dalam prospektus. Bond indentur adalah dokumen legal yang membuat perjanjian tertulis antara perusahaan penerbit obligasi dan pemegangnya. Salah satu isi penting dari bond indentur adalah call provision. Jadi call provision sendiri memberikan hak kepada perusahaan penerbitnya untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari para pemegangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, berikut ini contoh dari call provision. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta rupiah dengan masa jatuh tempo 10 tahun. Obligasi ini dapat ditarik sebelum masa jatuh tempo atau callable dalam 5 tahun pada harga call atau call price adalah 110. Harga call ini dipotong sebanyak 2% dari nilai nominalnya tiap tahun sampai harga call sama dengan nilai parinya. Jika obligasi ini dihentikan dalam 7 tahun, berapa banyak yang akan diterima pemegangnya? Dalam kasus ini, pemotongan adalah 2 tahun. Maka harga call akan menjadi 110% dikurangi 2 tahun dikalikan dengan 2%. Dengan hasil 106% dari nilai nominal atau Rp1.060.000. Berikut ini yang kedua yaitu jenis obligasi perusahaan. Dalam jenis obligasi perusahaan sendiri ada 9 jenis yang akan dibahas. Jenis yang pertama yaitu obligasi dengan jaminan atau mortgage bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut. Yang kedua yaitu obligasi tanpa jaminan atau debentures atau usury
bond, yaitu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Jenis obligasi yang ketiga yaitu obligasi konversi. Obligasi konversi sendiri adalah obligasi yang menerbitkan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Nah, jenis obligasi yang keempat yaitu obligasi yang disertai waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Jenis obligasi yang ketiga yaitu obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai pasarnya atau diskon. Jenis obligasi yang keenam yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengembang atau floating rate bond. Adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuai dengan fluktuasi tingkatan bunga pasar yang berlaku. Jenis obligasi yang ketujuh yaitu putable bond. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Yang kedelapan yaitu junk bond adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung resiko yang sangat tinggi pula. Jenis obligasi yang terakhir yaitu sovereign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Yaitu yang pertama, yen bond adalah obligasi yang diterbitkan dalam mata uang Amerika, yaitu US dollar, oleh pihak yang memerlukan dana di luar negeri untuk para investor Amerika. Yang kedua yaitu Euro bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh pihak asing dan obligasi ini dijual di luar negara yang mata uangnya digunakan sebagai denominasi obligasi. Dan selanjutnya yaitu samurai bond, adalah obligasi dalam denominasi yen yang diterbitkan di Jepang oleh pemerintah atau perusahaan negara lain. Yang terakhir yaitu dragon bonds, adalah obligasi yang harganya ditetapkan di Asia untuk para investor Asia selain Jepang. Bahasan yang ketiga yaitu yield obligasi. Ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi, yaitu yield obligasi atau bond yield, dan bunga obligasi atau bond interest rate. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor, yang cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap, sebagaimana layaknya bunga kupon obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Kupon dan current yield. Nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau coupon rate adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Tingkat kupon atau nominal yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan nilai nominal. Selanjutnya yaitu current yield obligasi, adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Contohnya yaitu, jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta dan mempunyai tingkat kupon 10%, penghasilan bunga atau kupon per tahun pada investasi ini adalah 0,10 atau 10% dikalikan dengan 1 juta, maka menghasilkan Rp100.000. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal
1 juta dengan tingkat kupon 12%, dibayar 2 kali 1 tahun. Seorang investor membelinya pada harga 95.000, artinya 95% dari nilai nominal. Dengan current yield adalah 0,12 atau 12% dikalikan dengan 1 juta, dibagi dengan 0,95 atau 95% dikalikan dengan 1 juta, dan menghasilkan 12,63%. Selanjutnya yaitu yield to maturity atau sering disingkat dengan sebutan YTM. Yield to maturity atau YTM diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika dua asumsi berikut terpenuhi, yield to maturity yang diharapkan akan sama dengan realis yield. Asumsi pertama adalah bahwa investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai dengan waktu jatuh tempo. Nilai yang didapat jika asumsi pertama dipenuhi sering disebut dengan yield to maturity atau YTM. Asumsi kedua adalah investor menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat YTM yang dihasilkan. Persamaan untuk menghitung YTM adalah dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan 2N, sigma T sama dengan 1, CI dibagi 2, CI per 2 dibagi 1 ditambah YTM per 2 dibagi T. Ditambah P pangkat P dibagi 1 ditambah YTM per 2 pangkat 2N. Dalam hal ini dijelaskan P adalah harga obligasi pada saat ini, T sama dengan 0, N adalah jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI adalah pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahunnya, dan YTM sendiri yaitu yield to maturity, sedangkan P per pangkat P yaitu nilai par dan obligasi. Asumsi kupon obligasi dibagikan setiap semester. Untuk memperoleh nilai YTM yang mendekati dapat digunakan persamaan sebagai berikut. YTM sama dengan CI plus P per P dikurangi P dibagi N dibagi dengan P pangkat P ditambah P dibagi 2. Dalam hal ini YTM sendiri yaitu nilai YTM yang mendekati, P adalah harga obligasi pada saat ini dengan jumlah T sama dengan 0, dan N yaitu jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI yaitu pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, P per P sama dengan nilai par dari obligasi. Sebuah obligasi yang tidak. Berikut adalah contoh perhitungan YTM sebagai berikut. Sebuah obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo 10 tahun lagi. Nilai parnya yaitu Rp1.000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah par yaitu Rp917,69.000. Berapakah YTM obligasi ini? Berikut penjelasan dari soal. 917 per 69 sama dengan 20 sigma T sama dengan 1, 180 per 2 dibagi 1 ditambah YTM per 2 pangkat T ditambah dengan 1000 dibagi 1 ditambah YTM per 2 pangkat 20. 917,69 sendiri yaitu 90% value of an annuity, 10% untuk 20 periode ditambah dengan 1000 present value of interest factor
10% untuk 20 periode. 917,69 sama dengan 90 dikalikan 8,514 ditambah dengan 1000 dikalikan dengan 0,149. 917,69 sama dengan 917,69. Jadi hasilnya balance. Dengan menggunakan persamaan, diketahui bahwa YTM dari obligasi tersebut adalah 20%. Maka 10% dikalikan dengan 2. Pendekatan YTM sendiri menggunakan rumus YTM sama dengan 180 ditambah dengan 1000 dikurangi 917,69 dibagi 10 per 1000 ditambah 917 per 69 dibagi 2 dengan hasil 180 ditambah 8,213 dibagi 953,845 dengan hasil YTM yaitu 19,73%. YTM adalah tingkat bunga yang menyamakan harga obligasi atau sering disebut dengan P dengan nilai sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo. Pendapatan hasil investasi kembali dari pembayaran kupon obligasi disebut dengan interest of interest. Untuk obligasi yang memberikan kupon yang tinggi atau waktu jatuh tempo yang panjang, asumsi bahwa investor akan melakukan reinvestasi atas semua pendapatan bunga yang diperoleh dari obligasi menjadi penting. Berikut ini dan dampak interest on interest. Obligasi dengan nilai nominal Rp1.000 dengan waktu jatuh tempo 20 tahun dan dengan kupon sebesar 15%. Berikut ini tabelnya, terdapat pendapatan kupon dengan lambang ribuan rupiah, tingkat reinvestasi dengan lambang persen, dan interest on interest dengan lambang Rp1.000 dan return total dengan lambang Rp1.000. Pendapatan kupon sendiri yaitu 75 setiap 6 bulan sekali dalam 30 tahun sama dengan 75 dikalikan 40 dan mendapatkan hasil Rp3.000. Sedangkan interest on interest didapat dari return total dikurangi pendapatan kupon. Dan total return yaitu run annuity untuk 40 periode kupon yaitu Rp75.000 per 6 bulan atau dilihat tabel A dikurangi 1 pada lampiran buku ini. Contoh pada tingkat reinvestasi 10% sama dengan Rp75.000 dikalikan dengan 40 periode. Maka menghasilkan 75 dikalikan 120,8 sama dengan 9060. YTM untuk zero coupon bond. YTM ditentukan dengan menyamakan nilai sekarang dari nilai par dengan harga obligasi. Dengan rumusan P sama dengan P pangkat P dibagi dengan 1 ditambah YTM pangkat 2N atau YTM sama dengan P pangkat P dibagi P pangkat 1 per 2N dikurangi 1. Tidak adanya pembayaran kupon menyebabkan satu-satunya aliran kas yang bisa diperoleh investor dari obligasi adalah dengan cara pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Contoh untuk YTM Zero Coupon Bond. Sebuah zero coupon bond yang akan jatuh tempo dalam 10 tahun dengan nilai par Rp1.000. Pada saat ini obligasi tersebut dijual pada harga Rp300.000. Dengan rumus YTM sama dengan 1000 per 300 pangkat 1 per 20 dikurangi 1 dengan hasil 0,06 atau 6%, yaitu yield dalam 6 bulan.
Yield to call atau YTC. Yield to call adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali atau callable. Obligasi yang callable berarti bahwa emiten bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkannya dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Untuk menghitung YTC bisa digunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan 2C sigma T sama dengan 1 dengan CI per 2 dibagi 1 ditambah YTC per 2 pangkat T. Tambah dengan PC per dibagi 1 ditambah YTC per 2 pangkat 2C. YTC yang mendekati bisa ditentukan dengan rumus YTC sama dengan CI plus PC dikurangi P per N dibagi PC plus P per 2. Untuk contoh perhitungan YTC sendiri, yaitu sebuah obligasi yang callable jatuh tempo 20 tahun lagi, dan kupon yang diberikannya adalah 18%. Nilai par obligasi tersebut adalah Rp1.000 dan saat ini dijual pada harga Rp1.419,5. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi oleh emiten 5 tahun lagi dengan call price sebesar 1.180. Berapakah YTC obligasi ini? Jawabannya adalah menggunakan rumus YTC sama dengan 180 ditambahkan dengan 1.180 dikurangi 1.419,5 dibagi 5 dibagi dengan 1.180 ditambah 1.419,5 per 2. Dengan hasil 180 ditambahkan dengan min 47,9 dibagi dengan 1.299.075 dan menghasilkan YTC 10,16%. Selanjutnya yaitu realis horizon yield atau RY. Yield yang berealisasikan atau horizon adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi. Jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Perhitungan yang harus dilakukan dalam menentukan yield horizon memerlukan beberapa estimasi yang sebelumnya tidak digunakan pada ukuran yield lainnya. Estimasi yang harus dilakukan investor antara lain adalah estimasi harga jual obligasi pada akhir periode atau investasi yang diharapkan dan estimasi tingkat reinvestasi untuk mendapatkan kupon yang diperoleh. Berikut rumusan dari realis horizon yield, yaitu P 2H sigma T sama dengan 1, CI per 2 dibagi dengan 1 ditambah RY per 2 pangkat T ditambah PF dibagi 1 plus RY per 2 pangkat 2H, di mana P sendiri adalah harga pasar obligasi saat ini, RY adalah yield yang terrealisasi atau horizon, CI adalah pendapatan kupon per tahun, H adalah periode investasi obligasi dalam tahun, TI adalah harga jual obligasi di masa yang akan datang. Atau bisa juga dengan rumus RY sama dengan CI plus PI min P per H dibagi PF plus P per 2, di mana RY adalah nilai yield yang terrealisasi atau horizon yang mendekati. Contoh perhitungan RY sendiri yaitu sebuah obligasi dengan nominal Rp1.000 dengan umur 20 tahun dan kupon 16% dijual pada harga Rp750. Investor mengestimasikan bahwa dalam 2 tahun mendatang suku bunga yang berlaku akan turun, sehingga diperkirakan harga obligasi akan naik. Estimasi harga obligasi pada 2 tahun mendatang pada saat suku bunga turun adalah Rp900. Berapakah realis yield obligasi ini?
dapat dijawab dengan rumus yaitu yield yang terrealisasi dari obligasi tersebut diperkirakan sebesar YR sama dengan 160 ditambah 900 dikurangi 750 per 2 dibagikan dengan 900 ditambah 750 per 2 yaitu menghasilkan 160 ditambah 75 dibagi 825 dengan hasil 28,48% YR. Berikut ini adalah ringkasan dari yield. Ada dua, yaitu ukuran yield dan kegunaannya. Yang pertama, ukuran nominal yield, yaitu mengukur tingkat kupon. Ukuran current yield mengukur tingkat pendapatan sekarang, dan ukuran yield to maturity atau YTM, yaitu berguna untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu yield to call atau YTC dengan kegunaan mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi atau call sebelum jatuh tempo. Yang terakhir yaitu realis atau horizon yield dengan kegunaan mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo atau yield ini dihitung menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian obligasi. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Penilaian obligasi di sini terdapat rumusan persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Dalam hal ini, P adalah nilai sekarang obligasi pada saat ini dalam kurung T sama dengan 0, N jumlah tahun sampai pada jatuh tempo obligasi, CI pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, R tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, P nilai par dari obligasi. Seperti contoh, obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar Rp1.000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun. Pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika diasumsi bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah W sama dengan 2N CI per 2 dibagi 1 plus R per bagi 2 pangkat T ditambah P per 1 plus R per 2 pangkat 2N. P sama dengan 40, T sama dengan 1, 160 per 2 dibagi 2 per 1 tambah 0,16 per bagi 2 pangkat T ditambah 1000 per 1 tambah 0,1 T 2 kali pangkat 40 sama dengan 954.000 tambah 46.000 sama dengan Rp1.000 sama dengan nilai par. Dengan menggunakan tabel A1 dan A2 terlampir dalam buku, nilai obligasi XYZ juga dapat dihitung dengan perincian berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 kali 11,925 sama dengan 954. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par
1000 dikali 0,046 sama dengan 46. Total nilai obligasi EGZ sama dengan Rp1.000. Selanjutnya adalah 3 tipe obligasi. 1. Premium bond. Obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga premi. Yield to maturity dari premium bond adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua, diskon bond. Bond obligasi harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga diskon. Yield to maturity dari diskon bond adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Yang ketiga, par bond. Obligasi dengan harga sama dengan nilai nominal dikatakan dijual pada harga par. Harga obligasi dengan membandingkan antara tingkat bunga yang diisyaratkan dan tingkat kupon. Harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. A. Tingkat bunga yang diisyaratkan sama dengan nilai kupon. Seperti contoh pertama, harga obligasi akan sama dengan nilai parnya atau obligasinya dijual sebesar nilai par. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai par atau obligasi dijual dengan diskon. Jika bunga disyaratkan lebih rendah daripada nilai tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan premi. Ini adalah harga obligasi sepanjang waktu. Harga obligasi sepanjang waktu pada saat jatuh tempo, nilai obligasi harusnya sama dengan nilai parnya. Jika R dijaga konstan, nilai dari suatu premium bond akan menurun sepanjang waktu hingga nilainya mencapai nilai par, misalnya Rp1.000. Nilai suatu diskon bond akan meningkat sepanjang waktu sehingga nilainya mencapai nilai par. Nilai dari suatu par bond akan bertahan sebesar nilai parnya. Tingkat bunga dan harga obligasi. Harga obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Berikut ini contoh hubungan antara harga obligasi dan yield untuk obligasi sebesar dengan umur 20 tahun dan kupon sebesar 16%. Ini adalah contoh gambar hubungan antara harga obligasi dan yield obligasi dengan umur 20 tahun dan kupon sebesar 16%. Selain menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi, gambar tersebut juga mencerminkan adanya 4 hal penting lainnya, yaitu jika yield di bawah tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dibanding nilai parnya atau harga premi. Jika yield di atas nilai kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau harga diskon. Yang ketiga, jika yield sama dengan tingkat kupon yang diberikan, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai parnya. Yang keempat, hubungan antara harga yield tidak berbentuk garis lurus tapi berbentuk sebuah kurva cekung. Maturitas dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Bila terjadi kenaikan dan penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama akan mengalami penurunan. Harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi mempunyai maturitas yang lebih pendek atau ceteris paribus. Maturitas dengan harga obligasi. Perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar, pada maturitas dan pada kupon 16%. Ini adalah contoh maturitasnya.
Tingkat kupon dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga juga tergantung pada tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi tersebut. Bila terjadi perubahan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai tingkat kupon yang lebih rendah akan relatif lebih berfluktuatif dibandingkan dengan harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. Di sini perubahan harga obligasi dan tingkat bunga pasar pada obligasi maturitas 10 tahun pada berbagai tingkat kupon obligasi. Durasi. Obligasi mempunyai umuran maturitas sama tetapi memberikan kupon yang berbeda. Ternyata tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya. Misalnya, obligasi B memberikan kupon 18%, akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan dengan obligasi A yang kuponnya hanya 16%, meskipun umurnya sama 10 tahun. Durasi merupakan jumlah tahunan yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau present value. Inilah contoh dari durasi. Pola aliran kas obligasi kupon 16% per tahun dibayar setiap bulan dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Penentuan durasi. Untuk menghitung besarnya durasi dapat digunakan persamaan berikut. Dalam hal ini, T periode di mana aliran kas diharapkan akan diterima. N jumlah periode sampai jatuh tempo. PF atau CFT nilai sekarang dari aliran kas pada periode T yang didiskonto pada tingkat YTM. P harga pasar obligasi. Inilah perhitungan durasi untuk obligasi maturitas 5 tahun kupon 16% dan diperdagangkan dengan harga Rp1.000. Faktor penentuan durasi. Lama durasi suatu obligasi akan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Maturitas obligasi, pendapatan kupon, yang ketiga yield to maturity. Ketiga faktor tersebut hanya faktor maturitas saja yang mempunyai hubungan searah dengan durasi. Arti penting dari konsep durasi. Konsep durasi tersebut bisa menjelaskan kepada kita mengenai perbedaan antara umur efektif berbagai alternatif pilihan obligasi. Konsep durasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi, terutama strategi imunisasi. Durasi dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap gerakan tingkat bunga. Karena durasi sudah mengkombinasi kupon dan maturitas obligasi. Durasi modifikasi untuk menghitung persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga tertentu, maka kita bisa menggunakan durasi yang sudah dimodifikasi dengan cara berikut. Ini adalah rumusan dari durasi modifikasi. Dalam hal ini, durasi modifikasian yang R adalah YTM obligasi. Durasi modifikasian dapat digunakan untuk menghitung persentase perubahan harga suatu obligasi akibat adanya perubahan tingkat bunga pasar. Contoh keempat adalah dengan menggunakan contoh sebelumnya. Durasi sebesar 3,797 dan YTM sebesar 16%, maka durasi modifikasinya adalah 3,273. Dari rumusan D sama dengan 3797 per 1 tambah 0,16 sama dengan 3,273. Ini adalah contoh keempat. Jika diasumsikan terjadi perubahan tingkat bunga sebesar 3%, yaitu dari 10% menjadi 13%,
maka perubahan obligasi akan mendekati min 9,82%.